Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Handayani, seorang mahasiswi dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan pada mata kuliah kurikulum pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama, yakni perbedaan secara spesifik antara KTSP dan kurikulum 2013. Dalam segi kurikulum, KTSP ini disesuaikan dengan otonomi sekolah, yakni sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, contohnya apabila sekolah itu berada di Bali dan dalam pelajaran seni budaya dan prakarya, maka sekolah tersebut akan lebih mengangkat dan mendalami seni budaya di Bali tersebut. Berbeda dengan kurikulum 2013 yang mana kurikulumnya itu terpusat dan memiliki tujuan untuk menyeimbangkan soft skill dan hard skill, dan ini sudah terpusat dari pemerintah. Jadi apabila dalam contoh yang sama, yakni mempelajari tentang seni budaya dan prakarya, dalam kurikulum 2013 ini lebih universal atau lebih luas dalam mempelajari seni budaya dan prakarya. Kalau KTSP tadi kan lebih mengangkat dalam daerahnya masing-masing dari potensinya. Contoh yang Bali tadi, dia akan lebih memperdalam seni budaya dan prakarya tentang Bali tersebut. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, dari segi pembelajaran, kalau KTSP ini masih berdasarkan mata pelajaran. Jadi kalau dalam jadwal setelah pelajaran IPA ya habis ini pelajaran IPS, jadi masih terkelompok satu persatu. Kalau dalam pembelajaran kurikulum 2013 yakni berdasarkan tema. Jadi kalau dalam jadwal bentuknya ini sudah per tema, jadi tema 1, tema 2, seperti itu. Lalu perbedaan yang ketiga yakni dalam KTSP pembelajarannya ini berorientasi pada hasil, yakni angka ini adalah sebagai acuan utama atau pacuan utama dalam hasil pembelajaran. Sedangkan dalam kurikulum 2013 yakni pembelajarannya berorientasi pada proses, yakni sikap dan spiritual masuk ke dalam penilaian. Jadi tidak hanya angka akan tetapi sikap spiritual itu masuk dalam penilaian. Yakni sekarang kita masuk ke perbedaan yang keempat, yakni pengetahuan sebagai pencapaian utama. Ini adalah dari KTSP. Jadi pengetahuan sebagai capaian utama ini masih berkesinambungan dengan orientasi pada hasil, yang mana setiap pembelajaran usai UAS dan UTS ini akan menjadi ujian dari hasil pembelajaran untuk mengetes pengetahuan siswa yang akhirnya nanti berorientasi pada nilai ataupun angka. Sedangkan dalam kurikulum 2013, sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari pelajar ini adalah sebagai pencapaian holistik. Jadi dalam kurikulum 2013 ini yang dinilai itu lebih luas, sehingga tidak hanya berorientasi pada nilai saja, seperti itu. Lalu yang kelima yakni dalam kurikulum KTSP ia lebih berpusat pada penuntasan materi. Nah, penuntasan materi ini setiap mata pelajaran pasti akan memiliki batasan materi, yang mana guru pasti akan menjadi subjek utama atau objek utama dalam pembelajaran, sehingga sering dalam KTSP ini guru itu melakukan pembelajaran dengan metode ceramah. Nah, berbeda dengan kurikulum 2013, pembelajarannya ini berpusat pada pengalaman belajar siswa dan kreativitas siswa, yang mana semua ini sudah teratur dan terintegrasi oleh buku yang digunakan para pelajar. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan yang keenam, yakni pendidikan dalam kurikulum KTSP. Pendidikan karakter atau budi pekerti menjadi mapel terpisah. Jadi kalau dalam KTSP, karakter dan budi pekerti ini diajarkan dengan teori,
Ya walaupun tetap ya dalam KTSP tetap ada penilaian, tapi tidak seberjalan kurikulum 2013. Tapi kalau dalam kurikulum 2013, pendidikan karakter dalam budi pekerti ini sudah terintegrasi sehingga tidak diajarkan secara materi ataupun teori, akan tapi mereka ini sudah termasuk dalam proses pembelajaran. Jadi ketika proses pembelajaran, sikap budi pekerti ini sudah diterapkan dalam proses tersebut, seperti adanya sikap spiritual. Sebelum mata pelajaran dimulai, para siswa melakukan doa terlebih dahulu. Nah seperti itu, jadi sudah langsung penerapan, tidak hanya diajarkan secara teori saja. Bahkan kalau dalam kurikulum 2013 sudah tidak ada lagi teori tentang atau pelajaran tentang budi pekerti ataupun karakter, akan tapi langsung dalam penerapannya karena sudah masuk dalam penilaian. Nah, lalu perbedaan yang ketujuh ini tentang kompetensi. Kalau dalam kurikulum 2013, kompetensinya itu dalam bentuk KIKD, yang mana KI ini mencakup 4 hal, yakni kompetensi sikap, sosial, spiritual, dan pengetahuan. Kalau dalam kurikulum KTSP, kompetensi ini dalam bentuk SK, yakni standar kompetensi, dan KD, seperti itu. Lalu perbedaan yang terakhir yakni dalam pembelajaran. Kalau dalam KTSP, pembelajaran itu bisa berupa pembelajaran langsung ataupun bervariasi. Pembelajaran langsung ini yakni tertransfernya ilmu dari guru langsung ke siswa, ataupun bisa bervariasi, itu pun dari kreativitas guru. Kalau dalam kurikulum 2013, pembelajaran ini secara saintifik, yakni siswa ini lebih bisa ini ya, aktif dalam pembelajaran dengan cara bertanya ataupun menalar, seperti itu, dan berbasis kelompok. Jadi kalau dalam kurikulum 2013, siswa kan dituntut aktif dalam pembelajaran. Nah, salah satu cara untuk membentuk aktifnya siswa ini dengan cara melakukan pembelajaran dengan metode berkelompok, sehingga siswa ini bisa bekerja sama serta mencari pemecahan masalah dengan cara berkelompok, seperti itu. Itu adalah beberapa dari perbedaan secara spesifik antara KTSP dan kurikulum 2013. Nah, sekarang kita akan masuk pada soal yang kedua, yakni tentang penjelasan tentang pembelajaran tematik yang berorientasi pada siswa. Nah, pada kurikulum 2013 ini, pembelajaran tematik ini berpusat pada siswa, di mana siswa itu diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya berpartisipasi secara aktif, tapi siswa juga harus berdaya kritis dan mampu menganalisa serta memecahkan masalahnya sendiri dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, sedangkan guru dalam proses tersebut sebagai fasilitator. Model pembelajaran ini yang mengaktifkan siswa ini biasa disebut dengan model student center learning, sehingga siswa mendapatkan kebebasan dan fasilitas untuk menggali sendiri ilmu pengetahuannya serta mampu meningkatkan kualitasnya sebagai siswa. Nah, dari situ dapat dipahami bahwa kurikulum 2013 ini pembelajarannya berpusat pada siswa yang nantinya akan menguntungkan siswa dalam pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke soalan yang ketiga, yang mana kita akan menjelaskan bentuk nyata dari pembelajaran tematik yang berorientasi pada siswa. Nah, kan pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini biasa disebut dengan student center learning. Contohnya, dimana kan siswa ini kan harus aktif dalam pembelajaran. Biasanya guru bisa menggunakan cara berkelompok ataupun bisa sendiri-sendiri, akan tapi tetap mengacu pada siswa untuk aktif di dalamnya. Contoh, ketika pembelajaran tema yang mengandung isi tentang hewan, maka guru bisa mengajak siswa ke kebun binatang
dan tetap dengan cara berkelompok, siswa akan mengidentifikasi misalnya hewan yang mamalia dengan hewan yang bertelur. Nah, dengan cara ini siswa akan berkelompok dan dia akan bisa mengidentifikasi secara langsung dan memecahkan masalahnya sendiri ataupun bisa berkelompok sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sekian penjelasan saya dari ketiga soalan yang sudah diberikan dalam mata kuliah kurikulum. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.